البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-hadits sadis wa tis'un. Hadis yang ke-96. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Yusuf bin Mahak an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarna. Rasulullah SAW pernah tertinggal di suatu safar yang kami lakukan. Fa'adrakana. Baik, di sini ada perbedaan apakah adrokana ataukah adrokatna. Tak masalah. Lalu kami dikejar apa? Yaitu Rasulullah. Zahirnya Rasulullah berjaya mengejar kami. Rasulullah tertinggal. Waqad arhaqna sholata. Yang lain meriwayatkan arhaqna as-sholatu. Kalau yang dicetakan ini arhaqna, kami sebagai fa'ilnya as-sholata, yaitu kami mendesak sholat. Maksudnya waktu sholat sudah hampir habis, maka kami tergesa-gesa untuk segera melaksanakan sholat. Kalau riwayat yang lain arhaqna as-sholatu, sholat mendesak kami sudah terdesak dengan waktu. Yaitu sholat al-asr, sholat asar. Dalam riwayat yang lain sholatul asr, tergantung. Intinya dia badal dari sholat yang pertama. Kenapa? Ya, waktunya hampir habis, betul. Wa nahnu natawadda, dalam keadaan kami sedang berwudu. Faja'alna namsahu ala arjulina, lalu mulailah kami mengusap kaki-kaki kami. Fanada bi'a'la sautih, maka kemudian Nabi berseru dengan suara yang paling keras. Wailul lil a'qabi minan nar, kecelakaan akan menimpa tumit-tumit disebabkan karena api neraka. Marrataini aw salasan, 2 kali atau 3 kali. Baik. Hadis ini muttafaqun alaih dan sudah terulang. Hadis ini dari sanad ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Musaddad, satu-satunya rawi kutubus sittah yang namanya ini Musaddad bin Musarhad bin Musarbil bin Mugharbil bin Mustawrid al-Basri Abul Hasan siqatun sabt. Baik. Abul Hasan al-Basri. Qala haddatsana Abu Awanah. Abu Awanah ini adalah Waddah bin Abdillah al-Yashkuri al-Basri al-Wasiti siqatun sabtun imam sahibut tasonif, pemilik karya-karya tulis dan kerja beliau sehari-hari itu niaga kain bazaz. Ini Abu Awanah. Bahkan sebagian ulama seperti Affan bin Muslim As-Sofar mengatakan Abu Awanah ini lebih hebat hafalannya daripada Syu'bah. Ini memang bukan calon-calon orang Abu Awanah ini. Tapi bukan Abu Awanah yang memiliki kitab Musnad Musnad Abu Awanah itu selevel Bukhari, yang ini selevel tok gurunya Bukhari. Jadi ada 2 Abu Awanah dalam masalah hadis, dalam masalah fikih dan usul fikih. Ada Abu Awanah al-Isfiraini al-Hambali. Sebagian mengatakan Hambali beliau. Iya, yang ma'ruf Hambali. Tapi yang ini adalah level yang sangat tinggi, tok gurunya Bukhari. Beliau Atba, ya. Waddah bin Abdillah al-Yashkuri al-Basri al-Wasiti. An Abi Bishr. Abi Bishr di level ini beliau adalah Ja'far bin Iyas al-Wasiti. Al-Wasiti al-Yashkuri. Abu Bishr ini. Baik, Ja'far bin Iyas. Beliau siqah. An Yusuf bin Mahak. Yusuf bin Mahak di berbagai literatur tidak disebutkan kunyah beliau. Terkenalnya memang ini Yusuf bin Mahak Al-Farisi Al-Makki, asalnya dari Persia beliau, tapi beliau tinggal lama di Makkah. Siqah sabit. An Abdullah bin Amr. Ini sahabat yang terkenal sekali, yang hafalannya menyaingi Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Tayyib, Abdullah bin Amr, beliau Abu Muhammad Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, al-Umawi al-Qurashi al-Misri, dan beliau juga Basri. Sayangnya apa tadi di antara rawinya ada yang tidak disifati dengan Basri, yaitu Yusuf bin Mahak, tapi tak masalah. Qal takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin safarna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tertinggal di suatu safar yang kami laksanakan bersama. Tayyib. Bila safar ini boleh jadi adalah setelah perjanjian yaitu pasti setelah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah tahun berapa? 6 Hijriah. Ya, berarti setelah itu, karena kita tahu Abdullah bin Amr ibn al-As itu ikut bapaknya, dan bapaknya Amr ibn al-As itu bersama dengan Khalid ibn Walid masuk Islam setelah Fathu Hudaybiyah. Maka ini safar yang setelah itu. Mungkin safar perang atau mungkin safar yang terkait dengan haji atau umroh atau apa, wallahu a'lam. Dan memang kebiasaan Rasulullah, beliau kalau safar beliau di belakang demi apa? Menjaga para sahabat mungkin yang letih orangnya atau letih kudanya, kendaraannya, Rasulullah yang membantu di belakang. Makanya terkadang Rasulullah tertinggal, orang yang depan sudah sampai di suatu tempat, baru Rasulullah tiba 2 hari kemudian. Perjalanan memang berhari-hari ya, jarak-jarak seperti itu. Kalau kita mungkin tertinggal 2 jam mungkin. Nah, di zaman dulu sampai tertinggal 2 hari, terkadang rombongan yang akhir. Tayyib, fa'adrokana. Kemudian Rasulullah SAW berjaya mengejar kami di suatu tempat. Wa qad arhaqna shalah. Dalam keadaan kami telah mendesak sholat, kami tergesa-gesa untuk segera sholat al-asar, yaitu sholat asar. Ini badal, kata Al-Hafidh, badal dari sholat yang pertama. Boleh mansub, boleh marfu, tergantung i'rab yang depan. Kenapa? Wallahu a'lam, mungkin memilih untuk apa? Sekedar qasar, tidak dijamak. Atau boleh jadi, tapi dohirnya imam yang disebut hanya sholat asar saja. Karena yang qasar wajib ala rajih, adapun jamak tidak wajib. Kenapa? Bukan mustahil, bukan mustahil. Wallahu a'lam. Baik. Cuma apa? Memang agak iskal. Kenapa? Kita tahu bahwasanya perjanjian Hudaybiyah itu terjadi setelah apa? Setelah perang Khandaq. Sementara di perang Khandaq itulah turun ayat-ayat yang terkait dengan apa itu sholat khauf, dan sholat khauf itu turun turun setelah disyariatkannya jamak dan qasar. Makanya memang dohirnya mereka sudah tahu masalah jamak dan qasar, sudah tahu, cuma mereka memilih tidak menjamak kali itu. Mungkin safarnya tak terlampau jauh barangkali. Iya, merasa belum perlu dijamak. Boleh jadi. Iya, boleh jadi. Atau boleh jadi juga apa? Waktu zuhurnya mereka sholat, tahu-tahu ada panggilan atau apa untuk berangkat. Nabi pun tidak menyangka kita segera safar nih, tahu-tahu ada panggilan mendadak, permintaan mendadak atau apa, sehingga ya sudah sholat zuhur, kemudian rehat sekejap, tahu-tahu ada panggilan, ya jelas belum sempat niat menjamak ini dan itu. Bukan mustahil kalau safarnya tidak jauh-jauh mungkin dan sebagainya. Baik, kemudian wa nahnu natawaddo, ini adalah hal yang kedua. Hal yang pertama, waqad arhaqna shalah, ini hal dari Nabi. Nabi menjumpai kami dalam keadaan kami telah mendesak sholat dan dalam keadaan kami berwudu. Jadi ada 2 hal, itu boleh saja. Baik, faja'alna, maka mulailah karena keadaan sudah sangat mendesak, mulailah namsahu ala arjulina, kami mengusap kaki-kaki kami. Dalam riwayat lain yang telah kita lewati, yaitu sebagian tumit kami ada yang nampak putih kering, tidak terkena air. Bagaimana menjamak ini? Al-Hafidh mengatakan bahwasanya boleh jadi sebagian dari kami karena tergesa-gesa ada bagian tumit yang tak terkena air, atau
Sebagian yang lain tergesa-gesa hanya mengusap, padahal untuk kaki kan wajib dicuci, bukan diusap. Ini tentunya untuk yang tidak memakai khuf boleh jadi. Nah, ternyata Nabi melihat keadaan seperti itu, ada dua kesalahan, maka beliau bersabda dengan satu hadis yang berlaku untuk dua perkara tadi. Fanada bi'a'la sautih, maka beliau berseru dengan suara yang paling keras. Ini menunjukkan Nabi tidak mendiamkan kemungkaran. Kalau beliau tahu itu ada suatu kesalahan, beliau akan berbicara. Jadi berarti dari sisi usul fikih apa? Diamnya Nabi terhadap suatu amalan adalah sunnah takririyah. Nabi bukan hanya bicara halus-halus sekarang, tapi bicara dengan suara yang keras agar orang sadar ini perkaranya besar. Wailul lil aqabi minan nar, kecelakaan akan menimpa tumit-tumit disebabkan karena dibakar oleh api neraka. Ini menunjukkan wudhu yang tidak tepat itu boleh jadi menyebabkan orangnya masuk neraka, dibakar dia, na'udzubillah. Kita tahu api neraka diharamkan untuk memakan anggota-anggota wudhu. Bagi orang yang tidak wudhu boleh jadi akan ya terancam. Demikian pula anggota-anggota sujud. Yang lebih celaka lagi yang sama sekali tidak wudhu, sama sekali tidak sholat, dia lebih layak untuk celaka lagi. Baik. Marrota ini ausalasan. Baik, berarti dari hadis tadi ada mafhum mukhalafah. Kalau orang yang wudhunya tidak lengkap saja itu menyebabkan masuk ke dalam neraka, dia akan terancam masuk ke dalam neraka. Berarti sebaliknya, orang yang rajin memelihara wudhunya, tentunya wudhu untuk sholat ya, bukan hanya wudhu lalu tak sholat, maka dia akan diselamatkan dari neraka. Baik. Dan hadisnya sahih. Rasulullah mengatakan, la yuhafidhu 'alal wudhu illa mu'min. Tidak ada yang menjaga wudhu kecuali dia adalah orang mukmin. Orang mukmin masuk surga. Marrataini aw salasan, 2 kali atau 3 kali. Al-Hafidz mengatakan ini rawinya merasa ragu, mungkin sahabat ragu ini 2 atau 3. Berarti ini menunjukkan bilangan 3 itu tidak wajib dalam masalah penyampaian ilmu. Jadi tak wajib salam 3 kali, tak wajib menyampaikan hadis mengulang 3 kali atau ilmu yang lain 3 kali, tidak. Tapi yang penting kata beliau adalah at-tafhim, menjadikan orang faham. Kalau 1 kali sudah cukup, maka tak wajib 2 dan 3. Kalau 2 kali ternyata orangnya sudah paham, tak wajib kita sampai mengucapkan 3 kali. Seperti apa orang sebagian buat main-main di suatu tempat sana. Assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam. Diulang lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketiga gitu lagi, assalamualaikum. Orangnya bengal lah. Kenapa harus 3? Saya sudah jawab nih. Ini terkadang buat main seperti itu, dan itu dolim. Syariatnya seperti yang dijelaskan oleh para ulama, apabila dikhawatirkan orangnya tidak dengar, maka memang diulang lagi. Sebagaimana di dalam hadis kalau tak salah Qais bin Sa'ad bin Abi Waqqas itu tentang masalah salamnya Rasulullah di keluarga Qais bin Sa'ad bin Ubadah tentang cerita itu. Rasulullah khawatir kami tidak dengar, maka beliau mengulang lagi. Berarti kalau orang yang sudah dengar dan menjawab, untuk apa diulang-ulang? Orang jadi terganggu, terutama mungkin dia sedang baca Quran, diganggu dengan salam yang terulang-ulang atau perkara yang lain. Demikian pula masalah pengajaran. Kalau dirasa sudah jelas dengan 2 kali, maka tak wajib sampai menggenapkan melengkapi kuota 3 kali itu. Sesuai keperluan, intinya sesuai keperluan. Baik. Al-Hafidz mengatakan pembahasan secara lebih terperinci terkait dengan hadis ini tentunya di dalam Kitabul Wudhu, karena memang hadis ini sebenarnya membahas masalah wudhu. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.